Gimana kalau sebuah vonis penyakit jantung yang kedengarannya serem banget, ternyata bukan akhir dari segalanya. Malah jadi awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Hari ini kita akan kupas tuntas kisah super inspiratif dari Dr. Andik Wijaya, seorang dokter yang mengubah diagnosis medis yang menakutkan jadi sebuah kemenangan pribadi yang, wow, luar biasa. Oke, semuanya berawal dari satu angka ini, 431. Angka apa sih ini? Ini adalah skor kalsium arteri koroner milik Dr. Wijaya di bulan April 2024. Dalam dunia kedokteran, angka setinggi ini tuh udah kayak alarm kebakaran, tanda bahaya penyakit jantung koroner yang parah dengan risiko serangan jantung yang tinggi banget. Nah, dapat diagnosis kayak gini, wajar kalau rasanya dunia runtuh. Tapi, gimana kalau ini justru jadi titik balik? Gimana kalau angka yang bikin ngeri ini malah jadi pemicu sebuah transformasi total? Itulah yang bakal kita telusuri sama-sama. Dan inilah hasilnya. Sebuah medali finisher maraton. Dari skor kalsium 431 ke garis finish 42 km. Gila kan? Ini kisah nyata. Sebuah perjalanan luar biasa yang memadukan antara iman dan sains. Oke, biar kita paham keajaibannya, kita harus ngerti dulu nih masalahnya apa. Yuk kita bedah dulu, apa sih arti sebenarnya dari diagnosis penyakit jantung koroner ini? Di layar kita bisa lihat hasil CT scan Dr. Wijaya. Kelihatan kan ada masalah serius di pembuluh darahnya? Kondisi ini kita kenal sebagai penyakit jantung koroner, yang intinya ini adalah penyakit di pembuluh darahnya itu sendiri, yang disebut aterosklerosis. Jadi, aterosklerosis itu apa? Gampangnya, ini tuh penumpukan plak yang isinya lemak, kolesterol, dan kalsium yang nempel di dinding arteri. Plak ini bikin arteri jadi sempit dan kaku. Akibatnya, aliran darah ke jantung jadi mampet. Nah, ini dia biang keroknya. Biar kebayang seberapa serius angka 431 ini, coba lihat grafiknya. Skor segitu tuh udah masuk kategori parah. Artinya, timbunan plak di pembuluh darah jantungnya udah banyak banget. Dan ini menempatkan beliau pada resiko paling tinggi untuk kena serangan jantung atau stroke. Nah, disinilah ceritanya berbalik. Dihadapkan sama kenyataan pahit ini, Dr. Wijaya nggak nyerah. Beliau memulai sebuah perjalanan yang disebutnya mujizat, yang fondasinya ada dua, iman yang kuat dan pemahaman sains kedokteran yang mendalam. Landasan spiritualnya datang dari ayat ini. Buat beliau, ini bukan sekedar tulisan, tapi janji pemulihan, bukan cuma buat jiwa, tapi juga buat raga. Inilah yang ngasih beliau harapan dan kekuatan buat berjuang. Ini nih yang menarik. Poinnya adalah, mujizat kesembuhan itu ternyata bukan sesuatu yang pasif, yang tinggal ditunggu aja. Ini proses aktif, proses di mana kita menyelaraskan gaya hidup kita dengan cara kerja tubuh yang udah diciptakan Tuhan. Jadi, ada kerjasama antara iman dan tindakan nyata. Untuk itu, Dr. Wijaya merumuskan sebuah kerangka kerja, namanya XBT Health Style. Ada 6 pilar totalnya, tapi untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus ke 2 pilar yang jadi kunci kesembuhannya yang luar biasa, nutrisi dan olahraga. Kita mulai dari pilar yang pertama, ya, perubahan total dalam pola makan yang beliau sebut sebagai diet Taman Eden. Diet Taman Eden itu apa sih? Simpelnya, ini adalah pola makan nabati utuh atau whole food plant-based. Bener-bener kembali ke setelan pabrik gitu ya, sesuai yang tertulis di kitab Kejadian, di mana makanan manusia itu ya dirancang dari tumbuh-tumbuhan. Dan jangan salah ya, pola makan ini jauh dari kata hambar atau ngebosenin. Lihat aja gambarnya. Makanan yang menyembuhkan itu ternyata bisa warna-warni dan kelihatan enak banget. Ini bukti kalau yang sehat itu bisa nikmat. Terus berhasil nggak? Nah, angka nggak bisa bohong. Coba lihat perbandingan hasil lab ini. Kolesterol total anjlok. Kolesterol baik, HDL malah naik. Dan yang paling penting, lihat deh, HSCRP. Ini penanda peradangan. Turun drastis dari 1.2 ke 0.2. Ini nunjukin kalau tubuhnya lagi dalam proses memadamkan api peradangan. Tapi dari semua angka itu, ada satu yang paling penting. Ini dia, 47 mg per dial. Ini adalah level kolesterol jahat alias LDL-nya setelah diet. Angka inilah kuncinya untuk membalikan penyakitnya. Kenapa angka ini krusial banget? Karena menurut sains, berbagai penelitian nunjukin kalau kadar LDL udah turun di bawah ambang batas 70 mg per desiliter, tubuh kita tuh bisa mulai bersih-bersih. Plak yang udah nempel di arteri itu bisa menyusut. Jadi, dengan LDL di angka 47, Dr. Wijaya bukan cuma menghentikan penyakitnya, tapi secara aktif membalikannya. Tentu, makanan itu baru setengah cerita. Sekarang kita pindah ke pilar kedua yang nggak kalah penting.
keyakinan bahwa bergerak itu menyembuhkan. Prinsipnya sama, kembali ke rancangan awal. Ayat ini seolah ngasih tahu kita kalau tubuh manusia itu diciptakan bukan buat magar, tapi buat aktif, buat bergerak, bekerja, dan memelihara. Jadi aktivitas fisik itu bukan hukuman, tapi emang udah kodratnya kita. Ini tuh kayak siklus penyembuhan alami yang keren banget. Anatomi kita kan dirancang untuk bergerak. Nah, waktu kita pakai buat aktivitas fisik, fungsi tubuh atau fisiologinya jadi optimal. Terus, fungsi yang optimal ini balik lagi merawat dan meremajakan anatomi kita. Jadi semacam lingkaran positif yang kita nyalain lewat gerak. Jadi, olahraga itu ngebantunya gimana sih secara spesifik? Olahraga aerobik kayak lari, itu terbukti bikin sehat lapisan paling dalam pembuluh darah kita, namanya endotelium. Kalau endotelium ini sehat, pembuluh darah jadi lebih lentur, lebih elastis, dan responsif. Nah, ini penting banget buat melawan aterosklerosis. Jadi pelajaran terbesar dari perjalanan Dr. Wijaya ini apa? Semuanya mengerucut pada satu konsep yang keren banget, yang ngasih kita kekuatan buat ngontrol kesehatan kita sendiri. Kisah ini ngajarin kita buat bedain dua hal penting. Yang pertama itu lifespan alias panjang umur kita, itu kan rahasia Tuhan ya. Tapi yang kedua ada yang namanya health span, masa di mana kita hidup dalam kondisi sehat dan bugar. Nah, bagian ini sebagian besar adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Kisah Dr. Wijaya ini bukti nyata kalau kita punya kekuatan besar buat nentuin kualitas kesehatan kita. Diagnosis itu bukan vonis mati. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat beliau, tapi buat kita semua. Kalau tahu masa sehat itu adalah pilihan, pilihan apa yang mau Anda buat mulai hari ini?